Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudhudia Amaliana. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi MSI dengan judul tugasan Arus Laut. Arus laut dalam mengendalikan gerakan 90% dari laut bagian lainnya. Meskipun keduanya berbeda, kedua arus tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk gerakan yang membuat seluruh lautan bergerak hingga ke tepi laut. Arus permukaan yang berada di tepi laut digerakkan oleh angin dan ombak pasang surut yang menarik air sehingga bolak-balik. Saat air di permukaan naik turun, beda halnya di lautan terbuka. Di lautan terbuka, angin adalah kekuatan utama arus permukaan. Ketika angin bertiup di atas lautan, angin akan menarik lapisan air bagian atas bersamanya, sehingga terjadi pembentukan tarik-menarik antara angin dan air. Air hingga kedalaman 400 meter masih dipengaruhi oleh angin di permukaan. Pola arus permukaan di seluruh bumi membentuk pola arus lingkaran besar yang disebut dengan pilin. Pembentukan pola arus lingkaran berjalan searah jarum jam yang terjadi di belahan bumi bagian utara dan bergerak dengan melawan arah jarum jam di belahan bumi bagian selatan. Hal ini dipengaruhi oleh rotasi bumi. Jika bumi tidak berotasi, air hanya akan berbolak-balik antara daerah tekanan rendah khatulistiwa. Ini merupakan pola arus lingkaran yang berbentuk searah jarum jam dan berlawanan dengan searah jarum jam. Namun berbeda halnya jika bumi berotasi. Udara yang ada di khatulistiwa akan bergerak ke kutub utara, kemudian akan dibelokkan ke timur. Udara yang bergerak dari daerah bawah akan dibelokkan ke arah barat. Pola identik terjadi di belahan bumi bagian selatan, sehingga aliran angin membentuk pola seperti lingkaran dan sebagian membentuk cekungan yang disebut dengan peristiwa efek Coriolis. Ini merupakan efek dari Coriolis. Dapat kita lihat di bagian bumi selatan itu terjadi lingkaran dan cekungan. Angin akan mendorong air laut sehingga terjadi perputaran. Hal ini berguna menjaga suhu panas dan kemudian suhu panas didistribusikan ke seluruh dunia. Tidak seperti arus permukaan, arus laut dalam dipengaruhi oleh permukaan massa jenis air laut. Ketika air bergerak menuju kutub utara, suhu air semakin rendah dan memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena kristal es menahan air dan melepas garam. Air asin pada permukaan dingin lebih padat sehingga tenggelam dan digantikan dengan permukaan yang lebih hangat sehingga membentuk arus vertikal yang disebut dengan sirkulasi termohelin. Ini merupakan gambaran dari sirkulasi termohelin yang membentuk vertikal. Sirkulasi termohelin dalam arus permukaan akan digerakkan oleh angin, kemudian bergabung membentuk jalur global conveyor belt. Saat air bergerak dari laut dalam menuju permukaan, air akan membawa nutrisi yang berguna bagi mikroorganisme. Seperti yang kita ketahui, mikroorganisme merupakan dasar sebagian besar rantai makanan di laut. Arus Samudra Hindia berbeda dengan arus di Atlantik dan Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sifat lautnya yang tertutup dan dipengaruhi oleh angin buson. Angin buson di bagian utara dan Samudra Hindia dapat berubah sesuai dengan musim. Pada saat musim panas, angin buson barat daya bertiup ke arah barat, dan saat musim dingin, angin buson timur bertiup ke arah timur. Ini merupakan arus Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik yang memiliki sifat laut tertutup dan dapat berubah sesuai dengan musim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.